Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 4 Juli 2025. Otoritas sejati berada di tangan Tuhan dan gerejanya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti, kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui, bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan, Daniel 4 ayat 26. Alkitab, dalam Daniel 4, menceritakan bagaimana Nebukadnezar bermimpi yang sangat mengganggunya. Dalam mimpi ini, ia melihat pohon yang luar biasa besar yang tumbuh tinggi dan kuat, menyediakan tempat berteduh dan makanan bagi semua makhluk hidup. Namun, malaikat memerintahkan agar pohon itu ditebang, hanya menyisakan tunggul yang diikat dengan besi dan perunggu. Mimpi ini membingungkan raja, dan ia berkonsultasi dengan Daniel, seorang nabi Allah, untuk menafsirkannya. Daniel menyingkapkan bahwa pohon itu adalah raja itu sendiri, dan ia akan merendahkan diri atas kesombongannya sampai ia mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Daniel 4 ayat 26. Setahun kemudian, karena belum bertobat, Nebukadnezar terserang kegilaan. Selama 7 tahun, ia hidup seperti binatang, memakan rumput dan berkeliaran di ladang. Menurut Daniel 4 ayat 17, ketetapan ini datang dari titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Para penjaga di sini merujuk kepada malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi hal-hal di bumi, dengan wewenang untuk menegakkan kehendak Tuhan. Nebukadnezar mengira ia memerintah dunia, sampai ia dipaksa untuk mengakui kekuasaan surga. Hal yang sama terjadi saat ini. Mereka yang secara keliru mengklaim otoritas mutlak atas orang lain, beroperasi di bawah ilusi bahwa pengaruh mereka memberi mereka kendali atas bangsa-bangsa, tidak menyadari bahwa otoritas sejati terletak pada Tuhan dan kerajaan surgawinya. Semua kekuasaan adalah milik Tuhan, dan Dia melaksanakan penghakimannya di bumi melalui gereja. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Kita menegakkan kehendak Tuhan di dunia kita, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 20-23. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas jaminan bahwa surga berkuasa dan bahwa semua kekuasaan adalah milik-Mu. Aku bersukacita mengetahui bahwa semua kerajaan di dunia ini akan tunduk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Aku menyatakan bahwa kehendak dan tujuan-Mu menang atas bangsa-bangsa, dan otoritas-Mu berkuasa penuh, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Mazmur 103 ayat 19, Daniel 7 ayat 14, Matius 28 ayat 18.